Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raden Mas Hari. Kali ini Raden Mas Hari akan membahas tentang 7 sunnah harian Rasulullah SAW. Namun sebelum itu, bagi saudara yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol loncengnya, like serta komen. Dari Amir bin Auf bin Zaid al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Ibnu Majah 209. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan kebanyakan orang. Oleh karena itu, Imam Ibnu Majah mencantumkan hadis ini dalam kitab Sunnah Ibnu Majah pada bab keutamaan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan. Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, Muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai para pecinta sunnah Rasulullah SAW, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia. Nah, apa saja sunnah harian Rasulullah itu? Berikut 7 sunnah harian Nabi Muhammad SAW. Number 1. Salat tahajud. Semua Rasul, Nabi, kekasih Allah, dan para ulama tidak meninggalkan sholat tahajud. Ini merupakan ciri orang soleh dan ikhlas. Dalam rangkai sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa salah satu dari obatnya hati adalah sholat malam dan tahajud. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Number 2. Membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Al-Quran merupakan petunjuk dan sumber mata kehidupan. Al-Quran merupakan pedoman muslim untuk hidup dan menjalani kehidupan. Maka membaca atau tadarus Al-Quran itu penting sekali. Kita tidak hanya disuruh membaca, tetapi juga memahami dan menghayati arti, serta dilanjutkan dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Number 3. Memakmurkan masjid atau sholat subuh di masjid. Masjid adalah rumahnya Allah. Masjid adalah sebuah tempat suci bagi orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya secara lahir maupun batin. Masjid merupakan tempat untuk mengembleng pengalaman-pengalaman rohani atau spiritual, mengkokohkan iman dan tauhid. Dalam artian ini, masjid sebagai tempat menginternalisasikan nilai-nilai ilahiyah ke dalam dirinya sebagai modal utama dalam kehidupan, baik secara individu, dalam lingkup rumah tangga, masyarakat, dan bangsa, bahkan dalam lingkup dunia global. Number 4. Sedekah. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Seorang sudah bisa disebut mukmin yang sebenarnya jika sudah bersedekah. Carilah rezeki dengan sedekah, demikian juga bertaubatlah dengan bersedekah. Jika kita sakit juga hendaknya bersedekah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menegaskan dan memerintahkan akan hal ini.
Bersedekah merupakan tolak ukur dan ciri dari orang-orang yang beriman, soleh dan bertakwa. Number 5. Salat duha. Salah satu rahasia salat duha adalah ibadah sunnah yang senantiasa dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amal ibadah yang diperintahkan ataupun dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Memang kadang kemampuan akal kita tidak dapat menjangkau atau memahami, tapi yang pasti semuanya itu adalah demi kemaslahatan dan kemanfaatan kita manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit, memisahkan atau menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barang yang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat ibadah adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Number 6. Wudhu terus menerus karena Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dalam keadaan berwudhu, baik dalam waktu dan keadaan apapun. Jangan tinggalkan wudhu. Kalau batal, berwudhulah kembali. Hal itu merupakan kebutuhan kita sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu berwudhu, insya Allah akan selamat dari ikatan dan kegenitan dunia dan terjaga dari hal-hal yang kotor, kotoran yang bersifat maupun rohani. Selanjutnya kita terjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan dari perbuatan-perbuatan dosa dan tercela. Karena wudhu merupakan proses pembersihan badan kita secara simultan, dilanjutkan dalam rangka untuk membersihkan fitrah dan hati atau rohani kita. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu sholat walau ia sedang tidak sholat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah. Number 7. Amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar, masalah yang terjadi karena dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Istighfar setiap saat dan dalam segala aktivitas apapun diperintahkan beristighfar. Ketika kita mau tidur, mau makan, dalam melakukan suatu pekerjaan di jalan, di mobil, dan dimanapun, hendaknya selalu dalam keadaan beristighfar. Orang yang kuat istighfarnya, maka insting dan kecenderungan rahmatnya berguna dan bisa membahagiakan orang lain atau bahkan makhluk lain. Sangat kuat sekali. Ia pun juga menjadi penuh dengan keutamaan. Doanya mustajab dan firasatnya tajam, mampu berpikir positif dan menerawang ke depan, berpikir visioner. Bila kita mampu menjaga dan melakukan 7 sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan muncul sifat-sifat terpuji. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, nafasnya tasbih, matanya memancar cahaya rahmat.